kita pun siap diutus kapan saja dan kemanapun. Tetapi yang paling utama dan terutama, kita siap diutus mulai di dalam komunitas, mulai dari rumah kita masing-masing, mulai di tempat di mana kita melayani dan berkarya. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat Garam Dunia yang terkasih. Hari ini gereja merayakan Santo Barnabas Rasul. Saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk mengenal secara singkat siapa itu Santo Barnabas Rasul. Dia adalah orang Yahudi dari suku Lewi yang lahir dan tinggal di Siprus. Siprus kita kenal itu sekarang berada di 65 km Turki bagian selatan. Nama aslinya itu adalah Yusuf. Tetapi para rasul menamakan dia Barnabas, yang artinya anak penghiburan. Meskipun dia bukan salah seorang dari ke-12 rasul Kristus, Barnabas disebut juga sebagai rasul oleh Santo Lukas di dalam kitab Kisah Para Rasul. Hal ini dikarenakan sama seperti Rasul Paulus, Barnabas menerima suatu tugas perutusan khusus dari Tuhan. Segera sesudah dia menjadi pengikut Kristus, Santo Barnabas menjual segala harta miliknya dan memberikan uangnya kepada para rasul. Dia dikenal sebagai seorang yang lembut serta baik hati. Ia penuh semangat dalam membagikan iman dan cintanya kepada Yesus. Barnabas diutus ke kota Antiokhia untuk mewartakan Injil. Dan kita tahu di Antiokhia lah para pengikut Kristus untuk pertama kalinya disebut Kristen. Antiokhia itu sekarang adalah satu kota kuno yang padat penduduknya di Suria. Sehingga kota Antiokhia ini dikenal sebagai satu kota yang besar di Turki bagian tengah. Dan Santo Barnabas pergi dalam suatu tugas perutusan bersama Yohanes Markus, sepupunya. Mereka pergi ke Siprus, daerah asal Barnabas. Dan begitu banyak orang menjadi percaya melalui pewartaannya, hingga Barnabas dijuluki Rasul dari Siprus. Dan menurut tradisi, orang kudus yang hebat ini dirajam sampai mati pada tahun 61. Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 7-13 mau merangkum apa yang sudah dihidupi oleh Santo Barnabas Rasul. Dia dengan tekun dan setia mengikuti Yesus. Maka Yesus mengatakan,
kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Maka dari perikop Injil ini kita menangkap pesan mendasar bagi tugas perutusan setiap pengikut Kristus. Dalam menjalankan tugas dan perutusan sebagai murid, kita dituntut untuk percaya pada penyelenggaran Allah. Kita yakin dan percaya Tuhan Maha menyediakan. Dia akan menyediakan apapun yang diperlukan oleh para pewarta, oleh orang-orang yang mendharma baktikan seluruh hidupnya bagi Tuhan di dalam karya pewartaan mereka. Karena itu dalam setiap pekerjaan dan karya pelayanan apapun, jangan lupa satu hal, bahwa yang kita wartakan itu adalah Kristus, bukan diri kita. Nama Kristus yang semakin dimuliakan, bukan nama kita. Sama seperti Santo Barnabas rela mati untuk Kristus, kita pun siap diutus kapan saja dan kemanapun. Tetapi yang paling utama dan terutama, kita siap diutus mulai di dalam komunitas, mulai dari rumah kita masing-masing, mulai di tempat di mana kita melayani dan berkarya. Di sanalah Injil perlu kita wartakan, Injil perlu kita hidupi dan kita imani sebagai pedoman dalam seluruh hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.